Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah pada kesempatan sore ini kita dapat bersilaturahim dalam rangka mengikuti pembelajaran ekonomi paket kesetaraan atau paket C pelajaran ekonomi yang mana di semester kedua ini atau khususnya bagi kelas 12 berarti terakhir ya. Ini ada sesi pembelajaran akuntansi yang mana untuk permulaannya ataupun dasar-dasarnya kemarin sudah disampaikan ya di pembelajaran pertama. Kalau Ibu siapa nih, Lesti, udah kemarin ngikut nggak Bu waktu pelajaran ekonomi? Ibu Listi? Baru kali ini Pak, kemarin nggak. Baru kali ini ya. Iya. Ini kita udah yang kedua nih Bu. Kemarin saya ada pas pekan kemarin ada acara jadi nggak ngikutin. Kalau Ibu pengen lihat bisa scroll ke atas ya, atau nanti ke siapa ya? Yang pokoknya ada di grup di atasnya itu ada pelajaran ekonomi ya, supaya secara ini tidak tinggal karena emang ini berlanjut ya. Kita langsung aja ibu-ibu ya, sambil menunggu yang lain kita lanjutkan pembelajarannya. Sudah terlihat Bu di layar Bu? Sudah Pak. Sudah, Pak. Kelihatan full ya, di layarnya kelihatan full ya. Iya. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari akuntansi, yaitu tentang persamaan dasar akuntansi. Sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang pengertian daripada akuntansi itu sendiri. Itu secara teori yang bisa dibaca pelajaran yang pertama. Ini ada prakteknya Bu, karena ini ilmu praktek ya. Bagi bagi ibu-ibu yang punya usaha, ini bisa dipraktekkan ya, bahwa akuntansi ini memang diperlukan dalam usaha ya. Karena kemarin sudah disampaikan di pelajaran pertama, kalau kita usaha tanpa ada pembukuan ataupun pembukuan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi, maka nanti usahanya hasilnya bisa tebak-tebakan ya. Dan apakah untung, apakah rugi, apakah untungnya berapa. Jadi kemarin Pak siapa itu yang punya usaha bengkel ya, jadi tebak-tebakan, untung sih Pak, untungnya berapa, nggak tahu itu. Jadi sangat penting banget kita yang punya usaha, apakah itu usahanya sudah sudah besar ataupun baru memulai, apapun usahanya, bisa usaha dagang ataupun jasa ya. Apalagi yang sudah besar industri. Dagang di sini bukan berarti harus dagang yang besar ya. Jadi menerapkan pembukuan akuntansi supaya kita tahu kita itu untung atau rugi, bertambah atau berkurang modal kita, aset kita, harta kita bertambah atau berkurang, itu pakai akuntansi atau pakai pembukuan yang benar. Nah, pembukuan yang benar itu adalah mengikuti akuntansi
standar Indonesia. Oke, kita lanjutkan, Bu. Pengertian persamaan dasar akuntansi. Ini, akuntansi ya. Bentar. Tulisannya. Akuntansi. Pengertian persamaan dasar akuntansi adalah perhitungan yang memproyeksikan kekayaan hutang serta modal yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi persamaan dasar akuntansi ini disimpulkan atau diproyeksikan ke tiga besar, yaitu kekayaan, harta, dan modal. Jadi transaksi ataupun kegiatan-kegiatan usaha kalau enggak dikumpulkan maka akan banyak ya, atau tidak spesifik. Ini di persamaan dasar akuntansi ini dispesifikasikan, yaitu memproyeksikan atau menghitung hanya kekayaan hutang dan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi supaya kita tahu berapa kekayaan kita, berapa modal kita, berapa hutang kita. Seperti yang kita ketahui bersama, prinsip akuntansi adalah adanya keseimbangan antara sisi pemasukan dan pengeluaran. Jadi yang dicatat namanya pemasukan. Contoh kemarin siapa ya? Bu Sutirah ya. Bu Sutirah nyata tuh hari ini uang kas keluar berapa, masuk berapa, keluar berapa, masuk berapa kan. Nah, itu namanya bukan pembukuan, bukan akuntansi, tapi itu hanya mencatat uang kas yang keluar dan masuk. Atau maknanya itu hanya mencatat uang aktivitas, hanya uang kas aja. Ya, karena saat uang kas itu dibelanjakan maka berubah. Ya. Jadi saat nanti terakhir ternyata uang kasnya tinggal sedikit, bukan berarti kita rugi karena sudah berubah. Ya. Maka disimpulkan tadi bahwa hanya ada tiga besar, ya, atau tiga kesimpulan, yaitu kekayaan, hutang, dan modal. Dan pemasukan dan pengeluaran, prinsip daripada akuntansi adalah harus seimbang. Harus seimbang berarti gimana, Bu? Antara pemasukan dan pengeluaran harus seimbang. Harus sama. Ya, maka disebut persamaan akuntansi. Iya. Harus sama jumlahnya. Ya betul, ya, gitu. Sama jumlahnya. Iya. Betul. Ya. Akuntansi yang digunakan menilai kemampuan perusahaan dan mengelola keuangan perusahaan. Jadi persamaan dasar akuntansi ini dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mengelola keuangan. Keuangan perusahaan. Prinsip persamaan dasar akuntansi adalah secara matematis, secara perhitungan, menghubungkan antara harta perusahaan dengan hutang dan modal. Bagian harta atau aset perusahaan termasuk dalam bagian aktiva namanya. Jadi bagian aset, harta namanya aktiva. Sedangkan hutang dan modal disebut ya. Rumus persamaan dasar akuntansi adalah aktiva sama dengan pasiva. Aktiva atau harta sama dengan hutang ditambah modal. Hutang dan modal itu namanya pasiva. Seperti yang kita ketahui, semakin besar hutang pada sisi pasiva, maka akan menyebabkan ketidakseimbangan pada sisi aktiva. Terjadi suatu transaksi yang tidak transparan atau tidak dilaporkan, nanti akan terlihat dengan perhitungan
prinsip persamaan dasar akuntansi, yaitu nanti jumlahnya akan beda ya saat ada transaksi, berapapun transaksi yang tidak dilaporkan maka nanti tidak akan sama. Nah, tinggal dicari adanya di mana karena tetap harus sama ya. Jadi sekali lagi prinsip ataupun prinsip persamaan dasar akuntansi adalah jumlahnya harus seimbang, harus sama. Kita lanjutkan. Komponen dalam persamaan dasar akuntansi, satu, akun aset atau aktiva. Istilah aset kita kenal sebagai suatu sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Untuk menjalankan berbagai aktivitas bisnis pada periode akuntansi tertentu. Aset bisa juga disebut dengan harta atau kekayaan perusahaan yang digunakan untuk menjalankan visi dan misi perusahaan. Contoh uang kas, cek kontan, tagihan, perlengkapan, peralatan, bangunan, gedung, kendaraan, tanah, dan sebagainya. Ini contohnya. Jadi yang dimaksud dengan harta atau aktiva ini isinya ini ada uang kas, ada cek kontan, ada tagihan, ada perlengkapan. Nah, perlengkapan di sini pun isinya adalah barang-barang ya, barang-barang yang bisa digunakan yang habis dalam 1 bulan. Itu perlengkapan. Nah, jadi disimpulkan namanya perlengkapan. Jadi bukan ditulis di situ misalkan kalau kita usahanya jasa ya atau usahanya dagang, misalkan di situ perlengkapan di situ kita membeli apa yang habis 1 bulan biasanya Bu. Kalau Bu Sutira dagang apa? Sembako, Pak. Nah, sembako. Ya. Misalkan sembako, jualan sembako di situ yang masuk perlengkapan bukan sembakonya berarti kan ya. Contoh Iya. kantong kresek itu. Iya, kantong Kantong kresek. maka kantong kresek nah itu masuknya perlengkapan. Kemudian kalau toh ada spidol ya yang emang dipakai nulis itu masuknya perlengkapan. Nah itu pulpen ya, pulpen penggaris. Kalau ditulis semuanya kepanjangan, ya kan? Maka disimpulkan atau dispesifikkan namanya perlengkap. Ada lagi peralatan. Nah, peralatan ini adalah aset ya atau harta yang nilainya bisa lebih dari 1 tahun. Contoh kipas angin. Ya. Ada itu etalase, kulkas, etalase, meja. Ya, meja. Itu masuknya peralatan Bu. Ya, peralatan ya. Jadi di sync atau dikumpulkan dalam satu akun atau dalam satu nama namanya peralatan. Sehingga jadi simple. Kita saat membuat laporan keuangannya jadi simple. Itu ya yang berkaitan dengan aktiva atau aset ya. Aset. Berarti kekayaan. Kekayaan itu bisa berupa uang kas, bisa berupa cek, bisa tagihan. Jadi walaupun tagihan di orang itu kekayaan. Ya. Kalau dalam bahasa akuntansinya nanti namanya piutang. Jadi tagihan di orang itu masuknya kepada aset atau kekayaan. Gitu ya. Kemudian yang kedua akun kewajiban atau utang di sini ya. Dalam bahasa akuntansinya liabilities atau liabilitas atau utang di sini ya. Jadi seperti namanya akun kewajiban atau liabilitas atau hutang merupakan jenis akun yang berisi tanggung jawab perusahaan terhadap pihak tertentu. Jadi kita minjem uang, maka itu namanya kewajiban atau utang. Akun ini juga berisi berbagai kewajiban perusahaan yang timbul akibat suatu peristiwa di masa lampau. Jadi pertama mungkin saat mendirikan perusahaannya minjem dari orang lain. Nah, itu utang. Kewajiban yang timbul akibat utang perusahaan untuk mencari modal. Dan yang ketiga akun modal atau ekuitas. Ekuitas merupakan akun modal yang merupakan sisa kepentingan perusahaan setelah dikurangi dengan kewajiban.
Tingkatnya bagian ekuitas diisi dengan sisa nilai modal setelah dikurangi dengan kewajiban. Jadi harta dikurangi. Oh ini mau masuk ya, Fatimah Zahra, Masya Allah. Lupa. Biasanya akun ekuitas merupakan bagian dari aset yang dipegang pemilik saham atau stakeholder. Jadi ekuitas ataupun modal di sini adalah modal yang disertakan pada perusahaan. Nah ini didapat dari jumlah harta dikurangi hutang, maka itu modal namanya. Sebaliknya, jumlah harta dikurangi modal, maka hutang. Pinjam ya gitu ya. Iya. Pinjaman. Tadi rumusnya udah ya. Nah ini contoh ya. Pada tanggal 1 Januari 2022, Tuan Amir berinvestasi modal ke perusahaannya sebesar 10 juta. Maka cara mencatatnya seperti ini. Ini kolomnya seperti ini, Bu ya. Jadi aktiva, pasiva. Nah, uang kas itu masuknya aktiva. Iya. Utang dan modal masuknya pasiva ya. Pasiva, ya. Jadi cara membuat kolomnya nanti seperti ini. Cara mencatatnya, karena ada modal masuk, maka kasnya berkurang apa bertambah? Bertambah. Bertambah. Maka ditulis kasnya 10 juta. Kemudian di akun modal, ya, di pasiva di akun modal itu bertambah. Maka ditulis 10 juta. Maka antara aktiva dan pasiva jumlahnya sama. Iya. Sebagaimana rumus yang tadi, aktiva sama dengan pasiva. Aktiva atau harta sama dengan hutang dan modal. Kita lanjut, contoh yang kedua. Pada tanggal 2 Januari, Tuan Amir mendapatkan pinjaman uang sejumlah 5 juta untuk menambah modal usaha. Ada yang minjemin nih, gitu. Maka cara mencatatnya gimana? Saat kita mendapatkan uang, maka uang kasnya bertambah. Maka masuk ke uang kas 5 juta, tapi karena uang kas ini dapatnya dari utang, maka utangnya bertambah sebesar 5 juta. Maksudnya ke kolom Dari utang ya, pinjaman. Pak ya? Ya? Iya, maksudnya ke kolom utang, bukan ke modal. Bukan di modal, karena Iya. Karena dapat aktiva utang. itu utang ditambah modal. Iya. Atau harta itu didapat dari hasil utang dan dari modal sendiri. Iya, bukan dari modal, jadi tambahannya dari utang gitu. Jadi saat kita mendapatkan pinjaman, uang kasnya bertambah, utangnya bertambah, bukan modalnya bertambah, utangnya yang bertambah. Iya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Iya, Pak. Nah, ini contoh supaya kita langsung praktek ya. Nanti ini kan PowerPoint-nya udah di-share, nanti tinggal dilanjutkan ya, sesuai dengan kolom yang sudah dibikin. Pada tanggal 1 Januari 2022, perusahaan jasa A mengumpulkan bukti transaksi untuk pembuatan laporan keuangan sebagai berikut. Jadi, ada transaksi tanggal 1 investasi awal berupa uang modal. Ya, secara kontan milik perusahaan A sebesar ini mohon maaf nih ibu-ibu, ini udah azan nih, dilanjut atau mau sholat dulu? Lanjut aja Pak, tanggung. Tanggung ya, oke. Iya, tanggung, lanjut Bentar aja. lagi kok, Ya. karena ini langsung praktek ya, nanti akan dilanjutkan di rumah masing-masing, dikerjakan. Ini contoh nih ya, ada investasi, keterangannya investasinya 10 juta ya, berupa modal. Selain itu ada juga berupa peralatan kantor sejumlah 1 juta. Nah, itu bagaimana mencatatnya? Yang kedua, pengeluaran pada awal bulan, membayar biaya sewa gedung. Nah, ada bayar sewa 1.100.000. Kemudian membeli perlengkapan dengan cara kredit. Nah, membeli tapi ngutang nih 9 juta.
900.000 dan peralatan seharga 1.500.000. Kemudian yang keempat, mendapatkan pendapatan jasa sebesar 2.100.000. Nah, bagaimana mencatat transaksi ini? Kita lihat cara mencatatnya. Ya. Yang pertama adalah investasi, ya, atau mendapatkan modal, ya, berupa uang kas 10.500.000 dan berupa peralatan 1 juta. Nah, di aktifannya ini yaitu uang kas dan peralatan. Di utang dan modalnya nggak pakai utang nih, tapi itu modal secara cash diberikan kepada perusahaan, maka jumlahnya modalnya 11.500.000 investasi awal. Kemudian tanggal 2 itu membayar sewa gedung. Karena membayarnya dengan uang kas, maka uang kasnya berkurang. Ini sengaja saya warna merah, ya. Oh, uang kasnya berkurang. Tadinya 10 juta dikurangi 1.100.000, maka tinggal 9.400.000. Kemudian modalnya berkurang karena untuk bayar biaya sewa. Ya, dalam arti aktifannya berkurang 1.100.000, kemudian pasifanya berkurang 1.100.000. Maka ya modalnya tinggal 10.400.000. Di sini uang kasnya 9.400.000. Kenapa? Karena yang 1 jutanya berupa peralatan. Ya, sehingga 9.400.000 ditambah 1.400.000 sama dengan 10.400.000. Kemudian di tanggal 3, kita lihat tanggal 3 adalah membeli perlengkapan dengan cara kredit. Jadi beli tapi nggak pakai uang kas. Jadi beli perlengkapan seharga 900.000 dan beli peralatan seharga 1.500.000, tapi enggak pakai uang kas, dengan kredit belinya. Cara mencatatnya adalah perlengkapannya bertambah 900, peralatannya bertambah 1.500.000, maka yang bertambah lagi utangnya. Jadi utangnya nambah karena belinya dengan cara kredit. Ya. Membeli dengan cara kredit, maka yang bertambah, utangnya bertambah, kemudian peralatannya bertambah, dan perlengkapannya bertambah. Maka sekarang jumlah asetnya adalah uang kas 9.400.000, perlengkapan 900, peralatan karena sebelumnya ada 1 juta, maka peralatan jadi jumlahnya 2.500.000. Utangnya nih 2.400.000, modalnya 10.400.000. Ya, kita lanjutkan. Yang terakhir adalah ada pendapatan. Ada pendapatan jasa sebesar 2.100.000. Cara mencatatnya gimana? Uang kasnya bertambah. Ya, karena bayar kontan ya. Karena dibayar kontan maka uang kasnya bertambah, modalnya bertambah. Sehingga asetnya terakhir adalah pada tanggal 4 itu uang kas 11.500.000, perlengkapan 900, peralatan 2.500.000. Kemudian sisi di kirinya, sisi di kanannya itu utangnya 2.400.000, modalnya bertambah menjadi 12.500.000. Ini kalau dijumlahkan uang kas 11.500.000, perlengkapan yang aktifan ya 900, peralatan 2.500.000, jumlahnya 14.900.000. Kemudian yang aktifannya, yang pasifannya terdiri dari utang dan modal, yaitu 2.400.000 ditambah 12.500.000, maka jumlahnya 14.900.000. Maka jumlah aktiva dan pasifa sama, yaitu 14.900.000, pasifa 14.900.000. Maka ini dikatakan benar. Apabila jumlahnya nggak sama, maka harus dicari di mana letak kesalahannya. Selisihnya Ya. di mana ya? Iya, selisihnya di mana? Karena harus sama. Kalau nggak sama, berarti antara aktiva pasifanya berarti ada kesalahan. Ada kesalahan mencatat. Ya. Sampai di sini nih, sampai dengan contoh yang ada ini, kan ada yang ditanyakan Ibu tentang persamaan dasar akuntansi. Maka namanya persamaan dasar harus sama ya. Jadi akuntansi itu dasarnya ini.
Bu Sutura udah bisa mempraktekkan nih. Insya Allah, Bulan. Pak. Ya, Nah, insya Allah. seperti ini ya. Lahan, Nanti ketahuan punya kekayaan berapa, punya utang berapa, punya modal berapa. Nanti ketahuan. Iya. Ibu Listiawati, ada yang tanyakan, Bu? Ibu Waryati, monggo. Apa bisa dipahami nggak, Ibu-ibu, tentang Belum paham sedikit-sedikit. Bisa, sedikit Pak. tuh ya? Ntar Karena- bisa dibaca ulang, Pak. By Kan step. sudah dikirim sama Bapak di grup. Nanti dibaca ulang, dipelajari. Iya betul Bu Sutira. Iya. Ini karena di bulan ini, di minggu ini emang pelajaran berikutnya emang langsung praktek. Karena inilah praktek pembukuan, Bu. Jadi mohon maaf nih, Ibu Listiawati, ada usaha dagang, Ibu? Atau Bu Waryati? Saya jasa Pak. Jasa ya? Ah, Oh, gitu. Kalau misalkan ada usaha dagang, ini pembukuan ini bisa dipraktekin langsung. Ini kan hanya contoh ya, hanya contoh tadi dari transaksi tanggal sampai tanggal 4 ya. Maaf, Pak. Kalau nggak ada usaha Ya. kan pengeluaran pemasukan keluarga bisa dipakai, Pak ya. Bisa, Ini. iya, Ya. bisa juga, Bu. Sehingga Ibu Ya. nanti tahu posisi ini nih, posisi aktifan dan pasifan. Maksudnya posisi Ibu, kekayaan Ibu jadi ada berapa gitu jumlahnya. Apakah ada utang, apakah dari modal semua kita. Jadi kita contoh, mohon maaf, beli motor tapi nyicil gitu kan, kredit. Nah, itu nilainya berapa? Maka Ibu nambah kekayaannya. Harga motornya misalkan 20 juta. Berarti kekayaan Ibu nambah. Tetapi yang nambah lagi apa? Utang. Utangnya. Utangnya nambah. Iya, gitu. utangnya nambah. Jadi harta kita ternyata enggak semuanya dari modal sendiri, tapi Iya. ada juga harta Dari kita utang. itu yaitu Dari motor menambah aset kita, tetapi nambah utang kita gitu. Nyambung ya? Iya, Pak. Kemudian Ibu bayar nih cicil ya kan, dibayar 1 bulan. Nah, saat dibayar, contoh nih mohon maaf, motornya harganya 20 juta, cicilannya 1 juta. Ya, saat pertama transaksi masuk tuh kepada peralatan berarti ya, atau motor bisa tuh, kalau motor langsung ditulis, motor mobil langsung ditulis, jadi bukan peralatan namanya, motor. Jadi ditambah nih nanti di sininya Bu, Ibu-ibu ya, setelah peralatan tambah motor di sini. Nah, motor harganya berapa? 20 juta, ditulis utang 20 juta. Nah, tanggal bulan ini bayar 1 juta. Nah, saat bayar gimana cara nyatetnya? bayar itu masuknya Bayar di motor 1 juta. Ke kas. Gimana cara Masuknya ke nyatetnya? kas. Masuknya ke Kasnya kas. apa? Kasnya kas itu. Kasnya Juta. berkurang 1 1 juta. juta. Ya. Terus masuk ke utang. Masuk ke utang. utangnya Terus utangnya berkurang 1 Utangnya juta. berkurang, ya. Nah, gitu. dengan Karena kredit. saat kita bayar utang itu kan pakai uang kas. Maka Iya. uang motornya berkurang ya. Iya, Bukan. utangnya. Motor mah tetap nilainya Untuk 20 utuh juta. motornya mah, Pak. Utuh 20 juta. Tapi Iya. uangnya berkurang 1 juta. Kemudian Utangnya juga berkurang. Nah, seperti itu contoh dalam rumah tangga misalkan mau dibikin sama dasar itu bagus. Jadi nanti saat akhir tahun kita tahu, oh ternyata sampai akhir tahun ini uang kas kita ada berapa, perlengkapan ada berapa, peralatan berapa, motor ada berapa nilainya. Kemudian utang kita berapa, modal kita berapa. Dijumlahkan harus sama. Gitu. Nggak ketahuan, oh utang kita tinggal segini lagi. Seperti itu. Jadi bisa dipraktekkan, Bu. Iya, Pak. Kasih. Ada lagi yang lain? Pak, maaf, saya mau tanya, Pak. Kak Haura. Kalau piutang itu harta bukan?
Termasuk Eh, harta bukan? utang. Piutang, iya. Utang itu harta. Kan tadi rumusnya harta sama dengan utang ditambah modal. Modal. Ya. Contoh tadi kan kita beli motor. Saat kita beli motor kan ngutang nih gitu. Iya. Maka dicatatnya motornya bertambah, utangnya bertambah. Maka si motor tadi ya itu harta, tetapi utangnya bertambah gitu. Dalam arti harta kita itu ada bentuknya utang, ada juga dari hasil sendiri, gitu maksudnya, Kak Aura. Jelas ya? Jadi Terima utang harta kasih, bukan? Pak. Utang harta bukan? Harta. Tapi utangnya bertambah juga. Utang motor, utang uang. Saat utang uang kasnya bertambah. Nah, uang kas yang ada ternyata itu kekayaan kita, harta kita. Yang mana uang kas itu didapat dari utang. Jadi harta, tetapi hartanya itu adalah yang uang masuknya itu. Nah, utangnya itu adalah harta yang kita miliki, terdiri dari utang dan modal. Gitu ya. Jadi Ya, Pak, hutang terima juga kasih. merupakan harta kita karena itu sudah masuk ke dalam kehidupan kita. Tetapi kita jadi punya utang. Ada lagi? Tadi ya, ini nih Kak Aura nih. Aura kan baru masuk ya. Kita ntar ini. Nah, ini rumusnya nih Kak Aura nih. Harta sama dengan hutang ditambah modal. Maksudnya apa? Harta itu terdiri dari dapat ngutang dan dari modal sendiri. Itu tetap harta kita. Jadi persamaannya adalah hutang. Tetapi di hutang tadi, ya, itu kalau tahu hutangnya uangnya udah masuk, udah menjadi harta kita. Kalau tahu hutangnya mobil, ya mobilnya kan harta kita, gitu. Tetapi harta yang didapat dari utang. Saat udah selesai, ya sudah utangnya sudah tidak ada, tinggal mobilnya. Ada lagi yang lain? Pak, kalau nggak bisa boleh japri ya Pak. Ada pertanyaan boleh japri ya? Oh, iya. Boleh banget Ibu. Iya Pak. Makasih. Ada lagi? Oke ya, kita lanjutkan ya tadi ya. Ini tinggal sedikit lagi. Ini contohnya ya. Jadi aktiva itu harta ya. Pasiva itu utang dan modal. Aktiva itu harta, pasiva itu utang dan modal. Oke. Ini tadi udah. Kemudian selanjutnya ini selanjutnya adalah meneruskan soal-soal ini. Ya. Ini yang nomor 5. Oke, sebentar. Ini contoh nomor 5 nih. Membayar tagihan listrik. Ini meneruskan soal yang tadi ya. Ini nanti dikerjain di rumah. Nanti apa ininya? Ngelanjutin yang tadi, kolom-kolom yang tadi yang ini nih. Yang ini nanti dilanjutkan ke bawahnya. Jadi tanggal 5-nya. Tanggal 5 dan seterusnya ya. Contoh, membayar tagihan listrik untuk 1 bulan ke depan. Berarti gimana? Membayar tagihan listrik. Ya? Ke peralatan masuknya. Kan tagihan listrik. Tagihan bukan membayar tagihan listrik itu maksudnya bayar listrik itu maksudnya. Bayar listrik ya. Bayar listrik 1 bulan. Berarti dari uang kas, Pak. Iya. Dari uang kas ya. Kita mengeluarkan untuk membayar. Berarti uang kasnya berkurang. Terus apa lagi? 250. Terus? Terus masuk juga di data untuk hutang, untuk pembayaran. Jadi di aktifanya uang kasnya berkurang. Di pasifanya apa yang berkurang? Berkurang ya hutangnya. Tagihannya gitu, Pak.
Kan maksudnya ini bukan tagihan di sini tagihan, maksudnya listriknya kan kita pakai dulu, Iya, kita betul. bayar ya. Intinya bukan maknanya ini membayar listrik gitu. Jadi yang berkurang apa? Berkurang kasnya, yang berkurang kasnya. Satu. Di Satu. pasifannya? Pasifannya berarti nambah kolom ya? Yang berkurang modalnya. Modalnya. Ya. Modalnya berkurang. Gitu ya? Iya. Untuk bayar listrik kan uang maka modal berkurang, uang kas berkurang. Nomor 6, pemilik perusahaan mengeluarkan dana 200.000 untuk pribadi. Mengeluarkan uang 200.000. Berarti apa yang berkurang nih? Yang pertama. Uang kasnya juga. Uang kasnya berkurang. Terus? Iya. Apa lagi? Modal juga berkurang. Modal berkurang. Kasih keterangannya pengambilan pribadi ya. Iya, keterangannya nomor pengambilan 7, pribadi. Mendapatkan pendapatan sebesar 1.250.000. Pasifannya, aktifannya yang bertambah apa? Bertambah. Tambah modal. Kasnya bertambah 1.250.000. Kemudian? Modalnya juga bertambah 1.250.000. Betul. Oke. Kemudian ada pembayaran air 70.000. Kasnya berkurang. Kasnya berkurang 70.000. Modalnya berkurang 70.000. Oke. Pembayaran gaji karyawan 2.500.000. Kasnya berkurang 2.500.000, modal berkurang 2.500.000. Oke. Mendapatkan penghasilan 3 juta. Kasnya nambah 3 juta, modal juga nambah. Alhamdulillah, luar biasa. Membayar rekening telepon 100.000. Berkurang dari kas serta modal juga berkurang karena diambilkan untuk pembayaran. Betul. Mendapatkan penghasilan 2.750.000. Kas dan modal bertambah sebesar 2.750.000. Betul. Jadi kas sama modal ya. Pengeluaran pribadi perusahaan ada lagi 150. Berkurang dari kas serta modal karena kita mengeluarkan uang sebesar 150.000. Alhamdulillah, berarti paham ya. Nanti tinggal dipraktekkan. Alhamdulillah. Ini udah keren banget ini, langsung mengerti begini nih ya. Seperti itu ya. Intinya siapa dulu itu. Dong gurunya Pak Saipullah. Ini luar biasa ini. Ibu-ibu langsung mengerti begini, akuntansi yang dasar. Nanti ini dilanjutkan dengan yang tadi tanggal 4, dari data di atas dirumuskan tabel persamaan dasar akuntansi yang menghasil nanti harus jumlahnya seimbang ya, jumlahnya harus sama. Ya, intinya itu Bu, pelajaran pada hari ini, jadi langsung dipraktekkan dari tanggal 5 sampai tanggal 13. Tadi saya sudah rekam, udah keren banget, udah memahami berarti ya. Tinggal dipraktekkan, nanti jumlahnya harus sama. Kolomnya tinggal ngelanjutin yang ini. Ini tinggal dilanjutin. Tinggal nambah ya Pak, ke bawah ya. Iya. Nanti dikirim ya. Dikirim boleh dipoto, nanti dikirim ke Japri aja berarti. Ya, tinggal dikasih nama, atas nama siapa. Ibu boleh, lebih bagus lagi Ibu bisa pakai, Excel ya. Itu lebih bagus lagi. Kalau toh enggak, kalau toh pakai kertas digaris-garis nggak apa-apa, karena ini untuk memastikan supaya Ibu udah ngerti tentang persamaan dasar akuntansi. Kenapa? Karena ini dasarnya. Nanti kita lanjutkan ke akuntansi perusahaan dagang dari persamaan dasar akuntansi ini. Ya, ini lagi sederhana pakai perusahaan jasa. Nanti jasa dan dagang. Kita akuntansi selama 1 semester ini adalah perusahaan jasa dan dagang. Ada yang tanyakan lagi sampai di sini, Bu? Cukup, Pak. Cukup ya. Jadi tinggal Ibu lanjutkan, tinggal tadi dimasukkan. Kalau ke pengeluaran, masukin ke kas, kemudian mengurangi kas, mengurangi modal. Kalau toh bertambah, kasnya bertambah, modalnya bertambah, nanti akhirnya berapa tuh jumlahnya. Oke, gitu Ibu-ibu ya. Oke. Untuk pembelajaran ekonomi hari ini sampai di sini, ada yang kurang jelas silahkan Japri ya. Sekali lagi Ibu ada PR melanjutkan dari tanggal 5 sampai tanggal 12. Sama di jumlah totalnya berapa. Oke. Itu aja. Ini demikian. Yang jumlah yang ada di sini jangan dimasukin ya Pak ya? Jangan, ini kan hanya baru sampai tanggal 4. Iya. Sampai tanggal 4 aja. Dari 5 sampai 13 tadi kan kita melanjutkan ke 4 ya Pak ya? Betul. Jadi yang jumlah yang tertera di sini dihapus ya?
Jangan dijumlah dihapus. dulu. Nanti Iya. Ibu terakhir jumlahnya modelnya kayak Baru- gini. Iya, baru Iya. terakhir baru kita jumlah ya Pak. Iya, sip. Ya, Betul, baik. betul. Terima kasih Pak. Ini Oke, ya. terakhir dikumpulin kapan, Pak? Secara ininya minggu depan. Tapi kalau Ibu udah selesai, tinggal dijapri aja ke saya. Oke, Oke, ya. Pak. Iya Pak. Sekarang lagi Kalau- sibuk Pak. Hari ini sama besok lagi sibuk. Ntar dulu ya Pak. Betul, betul. Oke, siap, Iya. siap ya. Mm-mm. Sampai minggu depan ya. Iya Pak. Sampai ke hari Kamis lagi. Oke. Itu aja, Ibu-ibu. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.